Pemirsa, kehidupan komedian Jody Bejo berubah drastis setelah memutuskan ingin menjalani kehidupan lebih baik. Salah satu yang dilakukannya adalah tinggal di rumah kontrakan. Alasannya, ia telah menunggak utang cicilan rumah selama 6 bulan. Menurutnya, utang cicilan rumah yang berbuntut bunga itu mengandung riba yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komedian yang juga presenter itu menambahkan bahwa awalnya tak rela menjual rumah tersebut. Namun, anak dan istrinya mendukung untuk segera mengosongkan tempat tinggalnya dan menjual rumahnya tersebut. Bahkan, ia juga menjual mobil dan barang berharga lainnya yang didapatkan dari hasil riba. Setelah Jody memilih untuk mengontrak rumah lantaran menghindari riba, tak membuatnya sedih atau menyesal. Keputusannya menjual rumah tak membuatnya khawatir lagi. Ia sekarang merasa lebih nyaman dan selalu bersyukur serta tak ada yang disesalkan. Ya pemirsa, alhamdulillah kembali lagi di program Risalah Ramadan. Insya Allah berkah, bermanfaat, amin. Kita kembali lagi dengan Ustadz Areza. Areza, ya. Seperti apa tanggapannya dengan tayangan tadi? Ngelihat tayangan tadi, ngelihat sahabat A sendiri Jody ya. Berarti Jody sahabat A langsung teman main, teman ya? Akhirnya beliau hijrah. Dan alhamdulillah beliau sekarang sudah biker subuhan juga ya. Jadi ngumpulin anak-anak biker tuh buat sholat subuh gitu loh dari seluruh Indonesia. Jadi kita bareng ngaji bareng sama beliau ya, sama Jody. Dan memang sudah ngelihat hijrahnya luar biasa. Dia sudah tidak mau kredit lah bahasanya, tidak mau nyicil, tidak mau ada hutang. Karena memang terbebani ya kalau orang hidup dengan hutang kan gitu. Karena orang-orang gharimin ini juga orang-orang yang berhutang juga ini berhak mendapatkan zakat masalahnya. Jangan sampai kita ini hina gitu loh. Karena orang berhutang ini orang termasuk yang sedang menghinakan dirinya. Jadi asli titip kalau misalnya beli sesuatu itu cash and carry aja lah Mas Wahyu ya. Kalau ada rezeki, ada uangnya, dibeli, nggak ada uangnya ya sabar. Gitu loh, jangan memaksakan diri. Orang misalnya Mas Wahyu pengen punya rumah bagus atau mobil bagus, tapi punya uangnya cuman hanyalah kadarnya misalnya, cuma setengahnya misalnya. Kalau menurut AA ya, biar hidupnya enak kayak Mas Jody tadi, tidak ada beban gitu loh. Yang ada aja dimanfaatkan. Misalnya bisa beli rumah harusnya belinya 500 meter, yang kebeli cuma 200 meter rumahnya. Mendingan begitu, syukuri apa yang ada gitu loh maksudnya. Bersyukur dengan keadaan apapun dan kita bisa hidup berkah gitu loh. Karena kan yang kita mau hidup ini berkah. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Sedangkan kalau kita punya hutang, mikir kan besok bayar pakai apa, besok apa, belum tentu besok ada rezekinya, ya kan? Terus kepikiran ya? Kepikiran, jadi stres, stres jadi stroke mati deh. Jadi orang kebanyakan matinya. Iya, terlalu hutang. Ya kebanyakan orang gitu mikirnya, orang banyak uang tapi dari hutang. Buat apa? Mereka tuh banyak yang orang-orang yang sakit gitu karena terlalu banyak pikirannya luar biasa. Jadi kalau menurut AA, jadi pada saat ini yang terbaik ini kalau kita punya rezeki, jauhkan dari sifat-sifat yang mengarah kepada riba atau pinjaman yang dibungakan nantinya gitu. Reza, terus gimana dong kalau misalnya kita ataupun teman-teman pemirsa dimanapun berada sudah terlanjur menjalani proses hutang piutang dengan proses konvensional atau riba ini ya. Ini langkah selanjutnya seperti apa agar kita bisa terhindar dan bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam Al-Quran juga dijelaskan juga dalam Al-Baqarah 278, hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah riba. Sisa-sisanya itu ditinggalin aja pokoknya. Ya, baik yang berbuat riba ataupun yang sedang beriba gitu loh. Ya, karena yang mencatat, yang menulis, yang ini sama semuanya dapat hukuman dari Allahnya itu jatuhnya haram gitu. Nah, lebih baik ya tinggalkan saja. Misalnya kita masih punya sangkutan apa gimana, ya udah gimana caranya biar tidak ada diteruskan gitu loh. Gimana ada akadnya seperti apa lagi nih pada saat kita saya sudah selesai, saya nggak mau utang lagi, gimana caranya saya utang, saya mau bayar utang, ya bayar utangnya walaupun masih harus dengan kena misalnya harus dengan kena bunga segala macam karena kita sudah berhutang, kita sampai sudah lunasi terlebih dahulu ya lunasi baru kita tidak mau ngulangi lagi, itu aja simpel. Ya Reza, ini ada yang berpendapat bahwa kalau bunga bank itu bukan riba karena nasabah ikhlas. Ini menurut Reza gimana nih? Sebagian berpendapat bunga bank kan ikhlas gitu. Ini gimana?
Ya kalau kita bunga bank itu ini jatuhnya nih urusan pinjaman atau kita memasukkan uang nih, ya kan? Iya. Kalau pinjaman ikhlas yang sebelah mana? Oke. Kira-kira kita dibebani apa tidak? Kalau tabungan gimana tuh? Nah itu Mas Suda. Kalau Iya. tabungan kita pun kita mendapatkan bunga lah bahasanya dari mereka atau kalau dari syariah kan bagi hasil ya. Iya, iya. Bagi hasil gitu. Itu jadikan aja jadi niatan bagi hasil, tapi ada beberapa ulama sampaikan kalau kita memasukkan uang di bank konvensional jangan diambil bunganya. Kalaupun mau diambil bunganya langsung dibuang aja bahasanya. Langsung disedekahin, tapi jangan mengharap pahalanya gitu loh. Yang penting untuk safety-nya aja. Iya. Kalau lebih benar-benar kita menjaga untuk jauh dari riba ya, kita naruh uang, ada bunganya misalnya, kita ambil, kalaupun bunganya sudah masuk ke rekening kita kan, nah kita tahu hitung-hitungannya, ini uang saya segini, ini bunganya segini, dibuang itu bunganya, disedekahkan kemana saja, tapi jangan berharap sedekah itu menjadi kebaikan buat kita, tapi hanya membersihkan aja. Baik, Reza, pastinya kan kita pengen nih semua nih terhindar dari riba. Terus gimana nih Reza? Kita mengetahui riba-riba itu jenisnya apa saja sih? Riba itu ada 3, Baik. riba pinjaman, riba hutang, riba pegadaian. Dan ketiganya bahayanya sama itu, Pak? Iya, 11-12. 11-12 ya. Jadi pinjaman, ya tadi yang Alter ngomong sama Early ya, pinjam tapi ditambahin. Terus hutang, ada waktu ininya berhutang berarti kan, berhutang. Nanti misalnya nanti sudah tambahin lagi kalau sudah berhutang, katanya udah masa waktunya nih, ya, tambahin lagi lah. Jadi kurang berapa ditambah terus gitu. Jadi itu yang nggak boleh. Takul riba ada apa mudha'afah. Janganlah kau memakan riba dengan melipat gandakan, itu jangan banget. Nah itu sama dengan berhutang. Berhutang harusnya kita 100 juta, dibalikinnya harus lebih dari itu kan, gitu. Apalagi nyusahin kan namanya gitu. Sama pegadaian, tapi beda pendapat tentang pegadaian ulama ya. Pegadaian ada yang bilang nanti ditaruh, nanti uang, nanti kalau misalnya nggak diambil-ambil, nanti ininya menurun, nilai harganya itu menurun kan kalau dia tidak diambil-ambil. Nah cuma 3 itu aja semestinya. Baik Kak, kita tahan terlebih dahulu ya, karena kita akan bagi-bagi hadiah lewat kuis yang akan dibawakan langsung oleh rekan saya Andara Early. Tapi sabar dulu Wahyu, karena abis ini jadi mungkin buat pemirsa Jak TV bisa siap-siap aja ambil teleponnya, karena abis ini saya buka line-nya untuk bisa dapetin kuis di mana lagi kalau bukan di Geprek Ben Subagi Berkah. Ingat ya di 021 5155 111. Saya akan kembali setelah yang satu ini.